Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa menghadap Tuhan di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita memuji Tuhan dan menaikkan seruan doa kita kepadanya, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Pada Yesus ku berserah, semuanya ku beri, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya hari lepas hari kepada kita. Mari kita naikkan pujian, betapa ku bersyukur. Bapak Ibu Saudara boleh sambil bertepuk tangan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, ada 4 elemen atau bagian di dalam berdoa. Yang pertama adalah pujian. Yang kedua adalah permohonan. Yang ketiga, pengakuan. Dan yang terakhir adalah penyerahan. Mari di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini, saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara di dalam setiap elemen berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Elemen doa yang pertama yaitu pujian. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberikan anugerah dan menyatakan kebaikan-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Tuhan yang telah menyelamatkan dan menebus kami dari dosa. Tuhan yang telah memanggil kami menjadi para murid Kristus. Dan juga Tuhan yang sama telah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami sangat bersyukur dan terus mau memuji Tuhan setiap hari dengan ungkapan syukur kami dari dalam lubuk hati kami yang terdalam. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Elemen doa yang kedua yaitu pengakuan. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hidup di dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, dan kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang rapuh. Kami seringkali terjatuh dan sulit untuk bangkit. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami memohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Ampunilah ya Tuhan akan dosa kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan, baik pikiran kami, perkataan kami maupun tingkah laku kami. Kiranya Roh Kudus yang boleh menyucikan dan melayakkan kami untuk datang menghadap Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasih dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita menyerahkan segala pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, aku berserah. Pada Yesus ku berserah. Kita menyerahkan setiap seruan doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Pada Yesus ku berserah. Pada Yesusku berserah. Pada Yesusku berserah. Dengan hati yang rendah, ku buang semua demi Yesus. Ku datang kepadanya. Aku berserah. Elemen doa yang ketiga yaitu permohonan.
Mari kita memohon kepada Tuhan untuk setiap seruan doa kita. Kita berdoa untuk GKPJ Pusat, Cabang, dan pos-pos GKPJ. Di GKPJ Pusat, mari kita berdoa untuk Komisi Sekolah Minggu, untuk webinar guru-guru sekolah minggu pada hari Senin tanggal 1 November 2021 jam 7 malam via Zoom dengan tema menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kita juga berdoa untuk pembicara yaitu Ibu Cynthia Pujokerto. Untuk GKPJ Cabang Kuala Tungkal, mari kita berdoa untuk proses pembangunan gereja dalam tahap pengecoran balok dan lantai. Mari kita juga berdoa untuk setiap pos-pos GKPJ. Kiranya Tuhan berikan kerjasama yang baik antar pengurus, dan di setiap pergumulan, mohon Tuhan membuka jalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk webinar pembinaan guru sekolah minggu pada hari Senin tanggal 1 November 2021. Tuhan kiranya boleh memakai sarana ini untuk bisa memperlengkapi guru-guru di dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus di kelas yang mungkin kami tidak menyadari bahwa anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Tapi kiranya melalui webinar ini, kami boleh semakin diperlengkapi lagi memenuhi panggilan Tuhan sebagai guru-guru yang melayani anak-anak yang Engkau percayakan kepada setiap kami, anak-anak maupun remaja, untuk datang kepada Tuhan, untuk show them Jesus, Yesus yang merangkul mereka, Yesus yang menyambut mereka kapanpun mereka mau. Dan Tuhan pakai setiap lasa-lasa yang ada, terkhusus untuk seminar ini. Tuhan juga pakai Ibu Cynthia yang akan memaparkan materi, kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan bisa menjadi berkat bagi guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKPJ Cabang Kuala Tungkal, bersyukur untuk proses peletakan batu pertama yang telah dilaksanakan. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan gereja di dalam tahap pengecoran balok dan lantai. Tuhan kiranya boleh hadir dan turut campur tangan di dalam setiap proses pembangunan ini, sehingga gereja GKPJ Kuala Tungkal sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan boleh jadi dan boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi rumah Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan juga Tuhan boleh terus memberkati panitia pembangunan, juga segenap majelis dan hamba Tuhan yang bekerja dan turut di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan GKPJ Kuala Tungkal, dan juga kami berdoa untuk pos-pos GKPJ, kiranya Tuhan terus berikan kerjasama yang baik, satu hati, satu visi, mengerjakan visi Kristus di dalam pelayanan, dan juga di setiap pergumulan yang ada, mohon Tuhan membuka jalan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk SKBK, Sekolah Kristen Bina Kasih. Mari kita berdoa untuk pendaftaran peserta didik baru atau PPDB yang dimulai pada tanggal 25 Oktober sampai 6 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk Sekolah Kristen Bina Kasih untuk pendaftaran peserta didik baru atau PPDB yang dimulai pada tanggal 25 Oktober sampai 6 November 2021. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin, pengurus yayasan, juga gembala dan hamba Tuhan, dan guru-guru sekolah yang terlibat di dalam proses pemilihan peserta didik ini. Tuhan juga kiranya menggerakkan untuk anak-anak bisa mendaftarkan diri mereka, orang tua juga bisa mendaftarkan anak mereka untuk dibentuk, mendidik akal budi, dan juga membentuk hati yang serupa dengan Kristus melalui sekolah Kristen ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali kami menyerahkan untuk SKBK, untuk proses PPDB-nya, semoga dapat berjalan dengan lancar di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada Yesus ku berserah dengan segenap jiwaku. Aku berserah, aku berserah. Mari kita naikkan pujian ini, bait yang ketiga. Mari kita melanjutkan pokok doa kita.
Mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Lusitio, pemulihan pasca operasi usus. Kita juga berdoa untuk Ibu Li Ikming, mengalami patah kaki. Ibu Li Teo Chun, pemulihan dari sakit. Bapak Peter Sim, pemulihan dari sakit. Ibu Desi, istri dari Bapak Peter Sim, pemulihan pasca jatuh. Dan terakhir kita berdoa untuk Bapak Susetio, pasca diserempet motor, kakinya bengkak dan tangannya lecet. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara mengetahui ada jemaat yang perlu disebutkan di dalam doa, kita sebutkan nama mereka, kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk jemaat yang terkasih ini yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, untuk Ibu Lusitio, untuk Ibu Li Ikming, Ibu Li Teo Chun, Bapak Peter Sim, Ibu Desi, dan Bapak Susetio, dan jemaat kami yang lainnya sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang hadir di masa-masa yang sulit seperti ini, dan kiranya di dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata, dan kiranya mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang boleh pakai setiap obat-obatan yang digunakan, setiap istirahat, terapi, dan juga berkati orang-orang keluarganya mendampingi. Kiranya jemaat kami boleh pulih di dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali dan melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Untuk kasus COVID-19, kiranya kita berdoa untuk pemerintah diberikan hikmat bijaksana untuk menangani kasus ini, tenaga medis yang menangani pasien, dan masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersyukur kasus COVID-19 di Indonesia semakin lama semakin menurun. Tetapi kiranya ya Tuhan, masyarakat tidak lengah, tidak menjadikan ini sebagai suatu euforia untuk bersenang-senang ataupun untuk melanggar protokol kesehatan. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan kesadaran kepada masyarakat, masyarakat boleh memiliki kepatuhan dan kesadaran yang tinggi untuk bisa terus menerapkan protokol kesehatan, dan juga berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah untuk bisa menangani kasus ini, dan juga tenaga medis yang sedang menangani pasien, Tuhan kiranya juga boleh menolong. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh terus berbelas kasih kepada bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, elemen doa yang terakhir yaitu penyerahan. Mari kita menyerahkan pergumulan pribadi kita ke hadapan Tuhan. Saat ini, mari kita berdoa di dalam hati kita untuk pergumulan pribadi kita. Kita berserah kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami pada hari ini. Kami menyerahkan sekali lagi setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan, dan Tuhan yang akan terus menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya setiap rencana Tuhan selalu indah, dan waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kiranya kamu boleh terus menerapkan elemen-elemen doa di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuji Tuhan, memohon kepadamu, mengakui dosa kami, dan menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, eksistensi sebuah gereja dibangun atas dasar pengakuan
orang-orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Mesias. Dan juga kekuatan gereja adalah berdasarkan karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau gereja ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur GKPJ di momen bulan ini adalah ulang tahun yang ke-64. Kiranya setiap gereja Tuhan termasuk GKPJ senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan pondasi pengajaran kekristenan, sehingga menjadi berkat bagi banyak jemaat. Bersandar kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh penginjil Realita. Kepada hambanya dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam pembelajaran kita mengenai surat kepada 7 jemaat, malam hari ini pembahasan kita tiba di surat kepada jemaat Tiatira. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan membaca, mempelajari, dan merenungkan firman-Mu. Kembali kiranya Engkau mengampuni segala perbuatan dosa kami dan menguduskan kami. Dan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus pula yang menuntun hamba-Mu, menguraikan firman-Mu, dan juga menolong setiap kami untuk mengerti, sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 hingga 29. Dan saya akan membacakan untuk kita semua Wahyu 2 ayat 18 hingga 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala.
Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan, mengenai kota atau jemaat Tiatira ini hanya ada disebutkan 4 kali di dalam Alkitab. Dan Tiatira adalah kota yang terkecil di antara ke-7 kota yang menerima surat-surat yang dituliskan dalam kitab Wahyu ini. Tiatira terletak tidak jauh dari sebelah utara Pergamus, dan dia juga adalah kota terkecil dari ke-7 kota lainnya, namun dia merupakan sebuah kota perdagangan yang makmur. Dan jika kita mengingat dalam Kisah Para Rasul pasal 16, pada saat pelayanan Paulus di Filipi, disebutkan bahwa seorang dari perempuan-perempuan yang turut mendengarkan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus pada waktu itu adalah Lydia. Dan dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira ini. Dan dia adalah seorang yang beribadah kepada Allah, sehingga pada saat itu Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, dan bahkan dia dan seisi rumahnya menjadi percaya dan dibaptis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti perikop surat-surat lainnya, di sini pun ditegaskan tentang dari siapa isi perkataan surat-surat ini berasal. Dan di ayat 18 di sana dituliskan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Inilah firman Anak Allah. Jadi dalam bagian ini menyebut atau menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Dan hal ini menyatakan akan keilahiannya dan juga mengacu bahwa dia adalah Raja atas seluruh alam semesta. Dia adalah Allah yang maha melihat. Dia adalah pribadi yang maha tahu. Dan dia juga adalah pribadi yang berkuasa, yang memerintah, dan juga berkuasa pula untuk menghakimi. Yesus Kristus adalah Anak Allah. Dia adalah kepala gereja. Dan dia melihat kondisi gereja atau jemaat seutuhnya, baik secara organisasi maupun secara organisme atau pribadi-pribadi. Dan sebagai kumpulan orang-orang percaya, setiap pribadi kita, orang yang percaya, masing-masing kita, pribadi orang percaya itu sendiri, biarlah kita perlu untuk mengingat akan hal ini, bahwa Yesus Kristus, dia adalah Allah. Dia adalah Anak Allah yang maha tahu. Dia adalah Raja yang berkuasa. Dia juga adalah Allah yang berkuasa untuk menghakimi. Dan dia dalam kemahatauannya, dia melihat situasi, kondisi gereja-gerejanya. Nah, karena itu terhadap jemaat atau gereja di Tiatira ini, mari kita melihat bagaimana Kristus melihat gerejanya ini. Di dalam ayat 19, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Tiatira ini.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Gereja atau jemaat Tiatira ini memiliki banyak hal yang positif sebagaimana yang sudah dinyatakan di ayat 19 tadi. Mereka memiliki kasih, iman, bahkan mereka juga adalah jemaat yang bertekun. Dan bisa dikatakan sebagai jemaat yang progresif, bertumbuh dan berkembang dengan baik karena disebutkan di sini pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Mungkin telah ada banyak berbagai kegiatan pelayanan yang lebih baik dibandingkan di masa awal keberadaan mereka. Tuhan Yesus sangat objektif di dalam menilai. Dia memuji apa yang baik dan bagus dari gerejanya. Saudara, di satu sisi ini menjadi pengingat dan penghiburan bagi kita bahwa gereja Tuhan baik secara organisasi maupun organisme. Janganlah kita berkecil hati terhadap kritikan atau mungkin ketidakpuasan yang dilontarkan kepada kita. Apabila kita sudah benar-benar bersungguh-sungguh di dalam iman, di dalam ketaatan, dan di dalam pelayanan kita, biarkanlah Tuhan sendiri yang menilai. Jangan mengharapkan pujian dari manusia dan dunia ini, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan Tuhan tidak akan mengabaikan kasih, iman, ketekunan, dan pelayanan yang kita berikan kepadanya dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Dia pasti akan memperhitungkan itu semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya karena Tuhan adalah penilai yang maha objektif, bahwa matanya disebutkan bagaikan nyala api. Dia mampu melihat bukan hanya yang ada di permukaan, tetapi jauh di kedalaman dan menyeluruh. Dan ketika Tuhan melihat jemaat Tiatira ini pun secara menyeluruh, ternyata semuanya tidak baik-baik saja. Di sini Tuhan juga memberikan teguran kepada mereka. Ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Gereja Tiatira tampaknya telah lengah dan membiarkan seorang nabi palsu mengajar, mempengaruhi dan menyesatkan mereka. Seorang wanita yang di sini disebut Izebel. Kita tidak tahu apakah namanya memang Izebel, tetapi kemungkinan bukan nama yang sebenarnya, melainkan disamakan dengan Izebel yang sinonim dengan penyembahan berhala dan penganiayaan. Dan ini adalah pengaruh yang tidak bisa dianggap sepele kalau dia sampai disamakan dengan Izebel. Siapakah Izebel? Mengacu kepada apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, Izebel adalah istri Raja Ahab, raja atas Israel yang memerintah di Samaria selama 20 tahun. Tetapi dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25 dikatakan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Izebel adalah anak Etbaal, raja negeri Sidon, yang membawa Ahab akhirnya semakin menjauh dari Tuhan dan justru berbalik sujud menyembah dan beribadah kepada Baal. Izebel juga melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Ia juga mengancam untuk membunuh Elia. Dia juga mensponsori 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Dan ketika dia mengancam Elia, Elia sempat menjadi sangat ketakutan dan depresi. Apalagi yang dia lakukan, prestasi jahatnya adalah ketika suaminya punya keinginan memiliki hak milik orang lain atau kebun anggur Nabot, dia turun tangan dengan menggunakan kekuasaan suaminya sebagai raja dan merancangkan kematian Nabot dan kemudian merampas kebun anggurnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan,
tujuan rencana Izebel, istri Raja Ahab ini adalah menumbangkan penyembahan orang Israel kepada Tuhan dan menggantikannya dengan Baal dari Tirus untuk menjadi dewa tertinggi Israel. Dan kemudian namanya menjadi searti dengan sikap perbuatan jahat, berbagai kejahatan, sihir, pengkhianatan, dan penipuan rohani. Jadi ketika di dalam Wahyu pasal 2 ini, surat kepada jemaat Tiatira, terhadap seorang nabiah, seorang wanita, nabi palsu yang ada di sana disebutkan dengan Izebel, di sini dapat dikatakan menyamakan seperti Izebel karena tindak tanduknya atau perbuatannya yang pada saat itu dia sedang menuntun umat Allah ke dalam kebejatan, keduniawian, dan juga penyembahan berhala. Kalau kita memperhatikan lebih jauh mengenai keadaan kota Tiatira ini, dia adalah sebagai kota perdagangan sehingga ada banyak serikat kerja dan dagang di kota Tiatira. Dan serikat kerja dan dagang ini mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan yang disertai dengan upacara-upacara, dan yang mana itu bisa dimulai dan diakhiri dengan penyembahan berhala, dan bahkan kemungkinan besar dipenuhi dengan kemabukan, pesta pora, dan segala macam dosa seksual imoralitas lainnya. Dan tentunya sebagai penduduk kota tersebut tentunya sulit mempertahankan keanggotaan mereka di dalam serikat kerja atau serikat dagang yang seperti itu tanpa mereka juga ikut melibatkan diri dalam pertemuan atau kegiatan dan upacara-upacara mereka. Dan jemaat Tiatira yang mungkin juga sebagai para pekerja, pedagang, pebisnis di kota tersebut menghadapi tantangan dan pergumulan ini untuk ikut serta dan terlibat dengan mereka. Dan Izebel seseorang di dalam jemaat Tiatira. Kita tidak tahu apakah dia termasuk salah seorang dari anggota atau pengurus serikat kerja atau dagang tersebut, ataukah dia seorang dari pemimpin jemaat Tiatira yang telah dipengaruhi kesesatan tersebut, sehingga dia bahkan menasihati jemaat hamba-hamba Tuhan lainnya untuk berkompromi dengan dosa-dosa tersebut. Dan yang pasti, kalau dia berhasil memberi pengaruh yang sedemikian besar, ya dia seorang yang bisa menarik orang dan menjauhkan orang-orang jemaat tersebut dari kebenaran firman Tuhan. Dan inilah apa yang Tuhan cela dari jemaat Tiatira, apa yang Tuhan tegur, bahwa mereka telah membiarkan guru-guru palsu yang mengaku bahwa mereka berbicara bagi Allah, dan karena mereka menunjukkan karisma, keberhasilan, dan pengaruh yang besar, tapi tanpa disadari kemudian pelan-pelan justru cenderung untuk membiarkan dosa-dosa, ketidakbenaran, atau ajaran yang tidak benar dan bahkan sesat terhadap beberapa pemimpin yang dipengaruhi maupun jemaat gereja tersebut. Kristus mengecam sikap toleransi dan kompromi terhadap pembiaran ajaran yang salah dan menyesatkan, serta menggiring kepada penyembahan berhala dan perbuatan-perbuatan dosa ini. Pengajaran yang benar adalah salah satu unsur di dalam gereja yang harus dijaga kemurniannya. Hamba Tuhan dan pemimpin gereja dan juga jemaat punya tanggung jawab bersama menjaga kemurnian pengajaran firman Tuhan. Jemaat juga perlu untuk setia mendoakan hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar di dalam gereja, supaya dimampukan, dituntun oleh Allah Roh Kudus di dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran mereka kepada jemaat. Karena ini semua adalah tanggung jawab gereja secara bersama-sama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, gereja diutus ke dalam dunia bukan untuk dikontaminasi oleh dunia, melainkan membawa kebenaran, menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Kita, gereja, baik secara organisasi ataupun organisme, harus mengasihi orang-orang berdosa, menegur orang yang berbuat salah di dalam kasih dan ketegasan dan ketulusan. Namun
Sementara itu juga kita harus menjaga untuk tidak turut melakukan praktek perbuatan dosa. Kita gereja dan orang-orang percaya yang hidup di abad ini berada di tengah zaman yang dibanjiri dengan arus informasi. Ada begitu banyak ajaran, nilai-nilai, dan pengaruh dunia berada di dalam genggaman kita melalui gadget kita. Ajaran, pengaruh, dan nilai-nilai dari modernisme, postmodernisme, humanisme, materialisme, hedonisme, dan isme-isme lainnya berseliweran di sekitar kita. Bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang dan sesat lainnya. Jika kita tidak waspada dan peka, perlahan namun pasti, segala pengaruh itu, tipu daya iblis itu dapat menarik kita menjauh dari Tuhan, mengkontaminasi iman dan hidup kita yang seharusnya beriman hanya pada Kristus dan firman-Nya. Yang seharusnya beriman hanya pada Kristus dan firman-Nya. Tidak ada yang lain, tidak ada kompromi, tidak ada Injil plus, tetapi adalah Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang sudah komplit, yang sudah Tuhan berikan kepada gerejanya. Itulah yang kita harus pegang dengan teguh di dalam kehidupan kita dan juga sebagai gereja Tuhan. Kita, gereja dan orang-orang percaya, perlu membangun pondasi iman yang kuat dan teguh itu. Dan itu hanya dapat dibangun di atas dasar firman Tuhan. Di atas dasar firman Tuhan, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sudah komplit Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu kita perlu terus membaca, merenungkan, menggali, meresapi, dan mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu secara pribadi di dalam hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa karena itu iman yang teguh, yang kuat hanya dapat dibangun di atas dasar firman Tuhan. Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang sudah komplit Tuhan berikan pada kita. Maka kita perlu terus membaca, merenungkan, menggali, meresapi, dan mengalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, mentaatinya di dalam hidup kita secara pribadi. Saya rindu setiap kita boleh sungguh-sungguh mengalami ini, supaya kita boleh menjadi murid-murid Tuhan yang memiliki iman yang teguh, menjadi gereja Tuhan yang memiliki pondasi yang teguh dan yang tidak akan digoncangkan oleh berbagai rupa angin pengajaran dunia ini. Dan sebagai komunitas bersama, maka kita terus saling belajar bersama, kita saling berbagi, kita saling menguatkan. Adakala mungkin kita saling menegur, tetapi kita juga harus saling membangun. Itulah yang dibutuhkan dan yang harus dilakukan gereja pada masa kini. Dasar kebenaran yang kokoh pasti akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang lebat. Seperti jemaat mula-mula di Berea. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dituliskan, orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu di kota Berea, mereka lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka menyelidiki. Bahkan seorang Rasul Paulus, yang boleh dikatakan seorang rasul besar di dalam penyampaian firman Tuhan, mereka kembali meneliti tentang firman yang disampaikan Rasul Paulus tersebut. Apakah semuanya itu benar demikian? Kiranya kita dapat meneladani jemaat Berea ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Allah bukan hanya memuji dan menegur, tetapi ketika Dia menegur, Allah memberi kesempatan kedua. Sesungguhnya ketika Allah menegur, Dia punya tujuan agar jemaat Tiatira yang telah menyimpang itu segera bertobat. Allah yang Maha Kasih dan mau mengampuni, bahkan kepada Isabel dikatakan
Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, namun sayangnya Isabel mengabaikannya. Dan dengan demikian maka murka Tuhan akan menimpanya. Konsekuensi dan penghukuman yang Tuhan nyatakan di dalam ayat 22 dan 23. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Seruan, teguran punya tujuan agar umat bertobat. Dan ketika jemaat atau umat bertobat, maka Tuhan akan memulihkan. Itulah kasih Tuhan kepada kita, kepada gerejanya. Tuhan selalu juga memberikan kesempatan kedua kembali kepada kita. Apakah kita mau meresponinya? Dan kita melihat di sini, ia mengatakan, akulah Allah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan bukan hanya melihat apa yang ada di permukaan. Tuhan dapat melihat jauh di kedalaman hati. Bahkan ketika orang berdosa menyesali perbuatan dosanya, ketika dia mau bertobat sungguh-sungguh dari dalam hatinya, Tuhan akan memperhatikan itu. Dia akan melihat itu. Dia akan mengampuni dan memulihkan kembali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, betapa objektifnya Tuhan Yesus Kristus menilai. Selanjutnya dikatakan di ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Tuhan melihat bahwa tidak semua jemaat tersebut mengikuti akan hasutan atau pengajaran dari si Isabel, tetapi sebagian dari mereka tetap berusaha untuk menjaga iman mereka, untuk tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat tersebut, untuk tidak turut berkompromi dengan nilai-nilai dunia, untuk tidak berkompromi dengan kegiatan-kegiatan penyembahan berhala ataupun kemabukan dan pesta pora yang terjadi di sekitar mereka pada waktu itu. Dan Tuhan memperhatikan mereka. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan melihat ini, orang-orang yang tetap berpegang pada firman Kristus dan standar-standarnya yang benar. Allah mengenal mereka, dan bahkan Allah tahu, Allah tidak akan memberikan dikatakan beban yang lain yang lebih berat kepada mereka. Dan bahkan dikatakan Allah memberikan janji di sini. Apa yang disebutkan di sini adalah janji terhadap orang-orang percaya yang setia sampai mati, di mana akan memerintah bersama bangsa-bangsa. Dan bahkan dikatakan di sini, mereka yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya dengan setia menaati kebenaran firman Tuhan. Mereka juga bersama-sama dengan Tuhan dilibatkan, memiliki kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Saya tidak akan lebih jauh membahas tentang ini, tapi saya percaya bahwa ada reward, ada penghargaan, ada bagian yang Tuhan berikan memang kepada orang-orang yang setia kepada Dia, kepada orang-orang yang terus hanya bersandar hanya kepada Kristus, Juru Selamat Allah yang sejati itu. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya melalui surat kepada jemaat Tiatira
pada malam hari ini yang kita pelajari bersama-sama. Boleh sungguh mengingatkan kita kembali, Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia juga adalah Allah yang Maha Kasih. Dia mau memuji segala hal yang baik yang kita berikan kepadanya, tapi Dia juga menegur dengan maksud supaya kita bertobat dan memberikan pemulihan. Bahkan Dia mau menyertakan kita untuk terus bersama-sama dengan Dia di masa yang akan datang. Dan saya akan menutup seperti surat-surat yang lain di dalam ayat yang 29. Kembali di sini dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa kami sebagai manusia yang lemah ya Tuhan. Dan di tengah-tengah berbagai tantangan di dunia ini, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan gereja, yang kami masih berada di tengah dunia ini, kami tidak sempurna Tuhan. Tetapi kami mau berserah kepada-Mu, dan kami mau Tuhan meletakkan pondasi kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Dan di atas Kristus sebagai batu karang, batu penjuru gereja, disitulah kami akan berdiri. Kami akan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami akan membawa keselamatan kepada lebih banyak orang, supaya mereka juga boleh mendapatkan keselamatan dan hidup kekal di dalam Engkau. Sukacita yang sejati, damai yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang memelihara, Engkau yang terus bekerja. Kami juga menyerahkan untuk gereja kami, Gereja Kristen Protestan Jambi, untuk boleh terus berada di bawah pimpinan, tuntunan, otoritas Tuhan. Dan sebagai kepala gereja juga Engkau akan menuntun, dan Engkau juga yang akan bekerja sehingga gereja-Mu bisa menjadi saksi dan terang-Mu di tempat di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Pujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persekutuan doa kita pada malam hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.